Ya, selamat datang pada seluruh peserta Technical Seminar Integrated System for High Throughput COVID-19 Testing, Thermo-Fisher Scientific Amplitude COVID-19 Test Solution. Sebelum kita mulai presentasi, perkenalkan, saya Atina Maria, panelis untuk Technical Seminar hari ini. Mohon maaf sebelumnya, Ibu Nurul Aini berhalangan hadir dan presentasi yang di-show adalah recording. Untuk sesi tanya jawab, nanti akan kami sediakan Google Form dan akan kami jawab by email. Presentasi ini akan disampaikan oleh Dr. Randa Nurul Aini, MSI. Beliau riwayat pendidikan beliau adalah Magister Science jurusan Biologi di Institut Pertanian Bogor, dan untuk S1 beliau Universitas 11 Maret, Doktoranda Ilmu Pendidikan. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, beliau merupakan Direktur PT Enigma Scientia Solusindo dari tahun 2016 sampai saat ini. Kemudian untuk recording dari presentasi Ibu Nurul, saya serahkan ke pihak Informa Markets. Mohon di-share
Selamat pagi Bapak dan Ibu, terima kasih telah bergabung dengan Zoom seminar kita hari ini. Saya Nurul Aini dari PT Enigma Scientia Solusindo. Pada kesempatan kali ini kami ingin sharing dengan Bapak dan Ibu mengenai satu teknologi terbaru untuk deteksi COVID-19 dari Thermo Fisher Scientific. Oke. Izinkan saya memperkenalkan tentang Enigma Scientia Solusindo sebelum kami memulai presentasi ini. Jadi PT Enigma Scientia Solusindo didirikan pada tahun 2016. Kami beralamat di Ruko Dimension, Blok E nomor 6, Alam Sutra, Tangerang, Banten. Produk yang kami pegang untuk perusahaan kami ini adalah untuk produk Thermo Fisher Scientific ini kami mewakili 3 brand, yaitu Applied Biosystems, kemudian Kingfisher, dan Ion Torrent. Kemudian kita juga mewakili Cytiva yang dulu lebih dikenal sebagai GE Healthcare Life Science. Kita juga mewakili brand Hamilton yang merupakan produk robotik, lalu Filber Lourmat, Spec Sample Prep, dan Kirosen di Indonesia. Untuk produk yang akan kami presentasikan hari ini merupakan produk dari Thermo Fisher Scientific yang merupakan integrasi dari beberapa brand. Jadi tidak hanya Applied Biosystems, tetapi juga ada brand-brand lain yang akan menjadi satu kesatuan dalam produk yang akan kami presentasikan ini. Sedangkan untuk Thermo Fisher Scientific sendiri merupakan leader di dunia untuk testing COVID-19. Karena di sini 50% alat yang digunakan untuk tes COVID di dunia itu menggunakan alat dari Thermo Fisher. Kemudian setiap minggu Thermo Fisher Scientific memproduksi COVID-19 test dari setengah juta tes sampai saat ini sudah setiap minggunya lebih dari 20 juta tes. Thermo Fisher Scientific juga menyediakan supply chain yang lengkap untuk testing ini. Saat ini tantangan yang dihadapi dalam pengujian COVID-19 yang dihadapi oleh semua negara adalah jumlah pasien yang terus-menerus meningkat. Seperti di Indonesia yang setiap hari kita bisa lihat setiap hari ada kenaikan jumlah pasien yang harus segera dites sehingga kita bisa mengetahui dan men-tracking serta mengobati. Karena kenaikan jumlah pasien tersebut meningkatkan kebutuhan untuk testing. Nah, sehingga kita memerlukan proses otomatis untuk testing agar bisa membantu mempercepat proses testing COVID-19 itu sendiri, sehingga setiap negara termasuk Indonesia bisa menangani pandemik ini dengan lebih baik, sehingga bila kesehatan itu kita bisa pandemi ini bisa kita tangani dengan baik, sehingga ekonomi segera kita bisa buka dan membantu perekonomian negara kita, sehingga kita tidak mengalami resesi yang berkepanjangan. Nah, ini adalah slide tentang apa yang dilakukan oleh lab-lab di dunia. Kalau kita beberapa laboratorium seperti di Indonesia, kebanyakan laboratorium di Indonesia menggunakan cara yang manual. Maksudnya manual itu proses
ketersiapan, kemudian mungkin bisa menggunakan alat ekstraksi RNA yang sudah otomatis, tapi belum fully integrated dengan proses PCR-nya dan proses analisisnya. Nah, manual itu sendiri ada lab yang menggunakan alat PCR dengan kapasitas 96 well, dan ada juga lab yang menggunakan PCR dengan kapasitas 384 well. Bapak dan Ibu lihat di kolom yang pertama, itu adalah lab yang manual dengan menggunakan PCR dengan blok 96 well, di mana lab tersebut mempunyai satu alat ekstraksi otomatis dan 2 PCR 96 well. Nah, untuk lab yang seperti ini, biasanya kita memerlukan laboratorium dengan luasan sekitar 500 kaki persegi, 500 kaki sekitar 50 meter persegi. Dengan tenaga kerja yang full time, yang bekerja 8 jam setiap harinya, diperlukan 4 orang. Kemudian kita dalam 1 hari, 1 malam, apabila lab dengan 2 real time PCR 96 well dan 1 alat ekstraksi yang 96 well, 96 sampel per run juga ini, kita running 24 jam tidak berhenti, berarti dengan 3 shift, menggunakan 4 tenaga kerja, maka diperkirakan dalam sehari lab ini akan bisa mengetes sekitar 3.000 sampel. Nah, di sini lab yang manual ini sebenarnya mempunyai kelebihan. Kelebihannya kita sebenarnya mudah untuk meningkatkan kapasitas hasilnya dengan menambah jumlah tenaga dan menambah alat. Kemudian yang kedua, kolom yang kedua adalah lab manual dengan 4 alat ekstraksi yang masing-masing dengan kapasitas 96 sampel per hari, per run, kemudian 4 alat real-time PCR dengan kapasitas 384 well, jadi bisa running 384 sampel per run. Nah, di sini diperlukan luasan lab sekitar 100 meter persegi dengan jumlah tenaga kerja yang 4 kali lipat, jadi sekitar 16-15 orang. Nah, di sini kita bisa meningkatkan kapasitas testingnya menjadi 5.000 sampai 10.000 tes per hari. Jadi kalau kita mempunyai 4 alat ekstraksi dengan 96 sampel per run, misalnya alat ekstraksi itu sekali bekerja 1 jam, kita kerjakan 24 jam full, itu dan ditambah dengan 4 alat real time PCR yang kapasitasnya persatuannya 384 sampel per run, misalnya setiap alat itu running 2 jam per runnya, kita run 24 jam dengan 15 tenaga kerja full, kita bisa mencapai 10.000 sampel. Tapi ini sangat tedious, kita perlu banyak orang dan kita shift 24 jam. Kemudian ada jenis lab yang ketiga di mana lab ini sudah lebih otomatis. Mereka sudah menggabungkan antara ekstraksi dengan liquid handling untuk proses pembuatan master mix PCR-nya. Jadi di sini mungkin lab yang sudah mempunyai alat robotik, mungkin dari Tiken atau dari Hamilton atau dari Roche. Nah, ini dengan 4 alat robotiknya untuk ekstraksi dan liquid handling ditambah dengan 4 alat real time PCR yang 384 well, ini kita bisa mencapai 10.000 plus. Tetapi dari segi investasi dan segi luasan laboratorium yang diperlukan itu jauh lebih tinggi dibanding jenis lab yang kedua tadi. Kalau Bapak Ibu lihat jumlah hasil testingnya hampir sama, 5.000 sampai 10.000. Tetapi untuk kita invest alat robotik
plus ekstraksi plus real time PCR plus luasan laboratorium yang lebih luas karena di sini memerlukan 4.500 kaki persegi. Jadi di sini memerlukan sekitar 450 meter persegi. Jadi di sini pasti diperlukan kos yang lebih tinggi. Nah, apa yang ditawarkan oleh Thermo Fisher Scientific sebenarnya adalah seperti apa yang di jenis laboratorium model ketiga, tetapi semuanya integrated. Sehingga kita, Bapak dan Ibu, mendapatkan semua alat dan support dan serta service dari satu sumber, yaitu Thermo Fisher Scientific, di mana di sini akan diwakili oleh PT Enigma Scientia Solusindo. Nah, dengan sistem yang terintegrasi ini, kita bisa running dengan jumlah sampel 5.000 sampai 12.000 sampel per hari. Nah, perbedaannya dengan lab yang ketiga dan kedua, kita membutuhkan sumber daya manusia yang jauh lebih rendah. Kita membutuhkan sumber daya manusia hanya seperti lab manual yang pertama, yaitu 4 orang. Nah, jadi di sini dengan 4 orang kita bisa running sampai 12.000 sampel per hari. Nah, bagaimana itu dilakukan? Nah, jadi di sini ini adalah flow bagaimana sistem terintegrasi dari Thermo Fisher itu sendiri. Jadi alat deteksi yang terintegrasi dari ekstraksi, kemudian liquid handling untuk master mix, kemudian PCR, kemudian reporting, itu akan menjadi satu kesatuan yang disediakan oleh Thermo Fisher Scientific. Jadi di sini satu kesatuan yang terintegrasi ini dinamakan Amplitude COVID-19 Testing Solution. Nah, jadi inilah sistem Amplitude Solution, di mana ini semua peralatan untuk ekstraksi sampai reporting ada dalam satu kesatuan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kita bisa running sampai 12.000 sampel per hari hanya dengan 4 tenaga kerja. Karena semua sudah dilakukan secara robotik. Baik, saya lanjutkan ke presentasi saya. Nah, jadi dari video tadi, sebenarnya itu terdiri dari, kalau Bapak Ibu lihat dari layout ini, jadi itu terdiri dari alat untuk ekstraksi. Nah, di sini modul 1 itu adalah alat untuk liquid handling. Jadi di sini untuk mengambil, merecord dan memindahkan cairan dari VTM untuk masuk ke dalam sistem, dan di sini juga langsung dengan sistem ekstraksinya. Dari ekstraksi, kemudian dari sini akan masuk ke modul yang kedua. Di sini ekstraksi, kemudian akan ada satu robot lagi yang akan melakukan proses pembuatan master mix. Jadi di ujung nanti setting sampel dan sebagainya itu akan dilakukan oleh LIMS. Nah, dari sini setelah proses ekstraksi di modul Thick and Flown yang pertama, kemudian lanjut ke modul yang kedua, di sini dilakukan adalah pembuatan master mix dan
pemasukan sampel sampai sampel dan master mix itu ada di dalam plate siap untuk di running. Nah, kalau sampel tersebut sudah siap di running, kita tidak perlu mengambil sampel tersebut dan meletakkan ke alat real time PCR kita. Seperti yang tadi Bapak dan Ibu lihat di video yang saya tayangkan sebelumnya, itu ada tangan-tangan robot yang akan mengambil plate-plate yang sudah siap dan dimasukkan ke dalam stacker di sini yang sudah siap. Ini ada stacker untuk plate-plate yang sudah berisi sampel dan master mix, di mana stacker ini tersambung dengan alat real-time PCR dari Applied Biosystem. Nah, jadi nanti secara otomatis plate itu akan dimasukkan satu persatu oleh robot. Nah, jadi kemudian alat ini akan merunning PCR seperti biasa, seperti PCR yang Bapak dan Ibu sudah lakukan secara manual. Nah, kemudian data itu langsung diambil. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada set banyak sekali komputer. Ini adalah untuk menyimpan datanya dan kita sudah langsung analisa. Jadi nanti dari hasil real time PCR itu langsung akan dianalisa dan kemudian tinggal disambungkan apabila itu di laboratorium yang ada di rumah sakit atau laboratorium servis biasanya mempunyai LIMS. Jadi itu nanti data tersebut akan ditransfer ke LIMS dari rumah sakit atau laboratorium tersebut untuk dijadikan report ke pasien. Nah, jadi amplitude ini seperti saya sampaikan di depan, itu throughput-nya, jumlah sampel yang bisa di-run dalam satu hari itu 5.000 sampai 12.000 sampel per hari. Nah, sebenarnya amplitude ini bisa dibuat dalam dua modul. Satu amplitude system, jadi yang terdiri dari 2 tiken modul, kemudian satu set alat ekstraksi dan PCR dan robot-robotnya, atau 2 amplitude system. Jadi kalau satu amplitude system, satu hari bisa merunning 6.375 sampel. Sedangkan kalau kita mempunyai 2 set amplitude system, jadi kita dalam satu hari bisa merunning 12.750 sampel per hari. Ini dengan asumsi alat ini bekerja 24 jam. Nah, bagaimana kita bisa mencapai throughput tersebut? Bagaimana kita harus menyusun shift dan throughputnya? Jadi, karena tadi saya sebutkan bahwa itu jumlah sampel tersebut bisa dicapai apabila kita running dalam 24 jam, berarti harus ada shift. Nah, ini di sini di tabel ini saya mencoba merangkum apabila kita bekerja 16 jam, berarti 2 shift, setiap shift itu 8 jam dengan 2 orang per shift. Atau kita bekerja 24 jam per hari dengan 3 shift, di mana itu kita perlu 2 orang per shift. Jadi total tenaga kerja yang diperlukan setiap shift adalah 2. Sehingga kalau kita running 24 jam, maka kita memerlukan 6 tenaga kerja. Nah, misalnya kita mempunyai, jadi ini Bapak dan Ibu bisa lihat, kalau kita bekerja 5 hari seminggu dengan 16 jam per hari, berarti ada 2 shift. Kalau kita mempunyai single system, maksudnya single system itu satu sistem amplitude, kita bisa running, kalau kita di sini kita asumsikan kita punya sampel itu 500.000 sampel. Nah, dengan sistem kerja 2 shift, bekerja 5 hari seminggu, jadi Sabtu Minggu libur, sistem amplitude yang kita punya adalah single, makanya 500.000 sampel itu akan selesai dalam 118 hari. Nah, kemudian kalau kita bekerja 24 jam, berarti 3 shift dengan 5 hari kerja, 1 amplitude, kita akan bisa running dalam 78 hari. Dengan load perharinya 6.375 sampel.
Nah, jadi di sini kita untuk 1,5 juta sampel ini, kita bisa selesai kalau kita bekerja 3 shift dengan satu sistem, itu kita bisa menyelesaikan dalam 78 hari. Jadi bisa kita bayangkan betapa sistem ini bisa mempercepat proses testing. Nah, itu kalau kita punya sistem yang single. Kalau sistem kita double, dengan 5 hari kerja, 2 shift, kita bisa menyelesaikan 5,5 juta sampel tadi dalam 59 hari. Kalau 3 shift dengan double system, bisa selesai dalam 39 hari. Nah, apabila kita bekerja 7 hari seminggu tanpa libur, berarti 1,5 juta sampel tadi dengan single system, bekerja dengan 2 shift, kita bisa selesaikan dalam 78 hari. Nah, kalau untuk yang double system, kita bisa selesaikan dalam 59 hari. Ini adalah gambaran bagi Bapak dan Ibu bagaimana alat ini bisa membantu agar kita mencapai throughput maksimumnya dia, kita bisa mengatur sistem shift dan pengaturan jam kerjanya. Jadi ini sebenarnya akan sangat fleksibel bagi setiap institusi menyesuaikan dengan tipe jam kerjanya masing-masing. Apakah bisa bekerja 24 jam atau hanya 16 jam. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang saya paparkan di depan, nah ini ada beberapa requirement, jadi untuk setting alat ini sendiri, karena alat ini merupakan satu kesatuan dari banyak alat. Jadi ada sebenarnya di situ ada alat untuk ekstraksi, ada robotik untuk liquid handling sistem master mic PCR-nya, kemudian ada robot untuk nutup plate, kemudian ada tangan-tangan robot untuk memindahkan dari satu alat ke alat yang lain, serta ada sistem LIMS untuk menyambungkan semua alat itu menjadi satu kesatuan dan melakukan analisa data. Nah, jadi di sini kita memerlukan persiapan yang matang dan kita bisa bekerja sebagai satu tim antara tim Thermo dan Enigma dengan tim Bapak dan Ibu apabila suatu saat Bapak dan Ibu ingin mempunyai sistem ini. Jadi apa yang kita perlukan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah di sini saya jelaskan bahwa ada sistem LIMS yang LIMS itu Laboratory Integrated Management System. Di sini ini sangat diperlukan. Nah, mana yang dilakukan oleh alat amplitude tadi? Jadi di sini bila Bapak Ibu lihat dari flow kerja yang dalam bentuk panah ini, jadi kalau di dalam satu laboratorium melakukan tes COVID biasanya ada beberapa step. Step sample accessioning. Jadi di sini kita ngecek sampel yang diterima, kemudian sampel diregistrasi agar masuk dulu data ke dalam lab. Kemudian ada tanda terima sampel bagi yang memasukkan sampel ini. Nah, 3 step yang di depan ini harus ini adalah diatur oleh LIMS dari user. Jadi biasanya rumah sakit sudah punya sistem ini atau lab kalau itu lab yang lab service biasanya sudah punya sistem ini sehingga nanti sudah dalam bentuk barcode. Nah, jadi nanti sampel yang sudah kita terima dan mau kita tes di dalam sistem amplitude, itu biasanya sudah ada barcode-nya, di mana di situ menandakan tanggal penerimaan sampel, nama si pemilik sampel, pasien sampelnya, nomor record dari lab atau rumah sakit tersebut. Nah, setelah kita sudah punya record tersebut, baru itu masuk ke dalam LIMS yang disediakan oleh amplitude. Jadi di sini nanti dari user sebenarnya mengecek dari cube VTM-nya, kemudian
dari VTM kita masukkan untuk register CUP VTM tersebut. Nah, dari sini kemudian masuk ke sistemnya Amplitude. Nah, dari sistem Amplitude ini, registration yang barcode yang telah diberikan oleh sistem rumah sakit, ini makanya nanti akan ada alignment antara sistem dari Amplitude dengan sistem lab atau sistem rumah sakit, sistem software di rumah sakit. Nah, jadi di sini dari barcode yang sudah diberikan oleh lab atau rumah sakit tadi akan dibaca. Jadi Amplitude akan menyediakan pembacaan barcode dari sampel, kemudian di sini juga kemudian ini ada pengecekan sampel dengan reagennya, lalu registrasi plate, kalau sudah dalam bentuk hasil dari ekstraksi, nanti akan dimasukkan ke 96 well plate, plate 96, nanti ada barcode-nya di situ. Nah, ini akan diregistrasi dari sistemnya Amplitude, kemudian setelah running hasil PCR akan ada data analisis dan reporting. Nah, ini bagian yang merah ini adalah LIMS yang disediakan oleh Amplitude. Nah, kemudian setelah report oleh Amplitude itu, jadi data runningnya seperti apa, apakah hasilnya positif atau negatif, ini akan dikembalikan ke sistem lab atau sistem rumah sakit. Sehingga ini akan masuk ke data pasien yang ada di lab atau di rumah sakit. Nah, kemudian data sistem ini adalah sistem milik dari lab atau rumah sakit. Jadi nanti bentuk laporan yang diterima oleh pasien adalah laporan dari sistemnya rumah sakit. Jadi ini yang perlu kita siapkan pada saat kita ingin mengadopsi sistem Amplitude ini. Nah, jadi ini yang tadi saya jelaskan. Jadi ini bagian di sini dari menerima sampel, kemudian naruh barcode dari data sampelnya, kemudian di cap, membuka dan memindahkan ke load carrier. Load carrier ini sebenarnya adalah tempat CUP untuk masuk ke dalam modul Tigenfluent 1080. Nah, jadi di sini dari begitu CUP dari VTM itu sudah dimasukkan ke load carrier, masuk ke sini. Nah, di sini mulai bahwa di sini ada LIMS yang disediakan oleh Amplitude. Begitu hasil dari testing COVID tersebut sudah selesai, kita dapatkan datanya, akan masuk ke Enterprise Sample Manager, dan data hasil running tersebut positif atau negatif, CT-nya berapa, akan dikirim ke LIMS dari lab atau rumah sakit. Nah, jadi di ujung kiri dan ujung kanan ini LIMS milik user. Yang di tengah itu adalah LIMS yang disediakan oleh Thermo Data Management. Nah, kalau kita sudah menyiapkan infrastruktur untuk LIMS-nya, maka kita bisa melakukan konsultasi. Jadi di sini karena sistem ini merupakan sistem yang kompleks, kami pasti akan menyediakan konsultasi untuk implementasi di laboratorium. Kemudian kami juga pasti akan membuka diskusi yang detail untuk agreement-nya. Nah, kemudian kita bisa melakukan pemesanan untuk sistem ini. Nah, di sini Thermo Fisher Scientific akan menyediakan service dan support end-to-end karena semua alat, jadi Bapak dan Ibu bekerja hanya dengan single supplier. Jadi kalau ada apa-apa, Bapak dan Ibu lebih mudah untuk mendapatkan support. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang sudah pernah memiliki third party liquid handling mungkin berpikirkan itu bisa saja saya pesan robot, Bu.
pesan robot dari Tiken atau dari Hamilton, kemudian saya pasang dengan sistem saya sendiri. Nah, memang benar, tapi di sini Thermo Fisher mengintegrasikan semua sistem tersebut sehingga menjadi lebih streamline dan bila terjadi apa-apa, user lebih gampang untuk mendapatkan support. Dan di sini jelas single contact point-nya adalah Thermo Fisher Scientific, di mana kalau di Indonesia diwakili oleh PT Enigma Scientia Solutions. Nah, di sini kita proses sebenarnya untuk pemesanan penjualan sistem ini kami tidak hanya menjual sistemnya saja, tetapi sistem ini kita jual sudah termasuk dengan IQ, OQ, dan PQ-nya. Sehingga Bapak dan Ibu bila mengadopsi sistem ini di laboratoriumnya, ini bisa langsung jalan dan bisa masuk langsung ke dalam akreditasi. Nah, di sini memang salah satu tujuan dari Thermo Fisher Scientific membuat sistem amplitude ini adalah untuk kita itu bisa berpartner sehingga kita bisa mempercepat mengatasi pandemik ini dan ekonomi bisa berjalan kembali dengan lancar sehingga kita semua bisa kembali ke dalam hari-hari yang lebih normal. Nah, jadi di sini sebenarnya apa yang misalnya Bapak Ibu membeli sistem ini, apa yang sebenarnya didapat, itu kita akan supply Tiken Fluent Liquid Handler 2 unit, kemudian Kingfisher Presto 4 unit, kemudian Quant Studio 7 Flex yang 384 well 2 unit, kemudian ada multi drop kombi dispenser 3 unit, plate sealer, jadi untuk nutup karena sebelum masuk ke alat real time PCR 96 well plate tersebut harus kita seal dengan optical adhesive cover. Nah, ini ada robot untuk sealernya saja. Kemudian ini sudah semua sistem itu akan masuk dengan instalasi dan integration baik dan termasuk IQ, OQ dan training. Di sini juga kita sediakan 1 tahun service dan support kontrak, kemudian guideline untuk validasi dan LIMS integration. Di sini berlaku untuk 1 tahun dan bisa digunakan untuk 10 user. Nah, untuk LIMS sendiri ini apabila misalnya di laboratorium Bapak dan Ibu belum ada LIM yang bagian yang harus ada di lab tadi, Thermo Fisher Scientific juga menyediakan jasa tersebut. Tetapi itu akan menjadi bagian yang terpisah. Tapi kalau memang Bapak dan Ibu di lab atau di rumah sakit sudah mempunyai sistem tersebut, maka itu tidak perlu dibeli lagi. Nah, demikianlah presentasi dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami presentasikan hari ini bisa bermanfaat. Kami bisa bila ada pertanyaan ataupun hal-hal yang informasi mengenai amplitude ini yang Bapak dan Ibu perlukan, Bapak dan Ibu bisa mengontak ke PT Enigma Scientia Solusindo. Terima kasih dan selamat siang. Selamat pagi Bapak dan Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kepada seluruh peserta Technical Seminar Integrated System for High Throughput COVID-19 Testing. Untuk pertanyaan dapat diisi melalui Google Form yang sudah saya infokan by chat. Mohon maaf karena kami tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan secara live.
namun nanti akan kami jawab by email ya. Terima kasih telah datang dalam technical seminar kami. Selamat siang.